gizinya ya, sisi metabolisme dan juga patofisiologi. Kenapa sih kita itu perlu tidur cukup? Kenapa sih kalau misalnya kita stres justru berat badan bisa naik gitu. Jadi akan saya ringkas dalam kemasan yang lebih mudah. Jadi kita punya alasan nih, kenapa saya nggak boleh stres terus-terusan, kenapa saya harus tidur dalam durasi yang cukup. Nah, seperti itu. Jadi webinar untuk sesi kali ini adalah terkait dengan pentingnya memiliki kualitas tidur dan manajemen stres yang baik untuk mencegah risiko overweight dan obesitas. Jadi sebenarnya untuk overweight dan obesitas ini memang kan menjadi hal yang nggak bisa ya dilepas dari kehidupan kita. Karena kalau kita lihat sendiri dari data riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di tahun 2018, ternyata prevalensi dari overweight dan obesitas, terutama untuk individu dewasa ini mengalami peningkatan. Jadi trennya itu naik. Nah, dari tren yang naik ini tentu kita harus tahu nih sebabnya seperti apa aja. Di beberapa poin yang akan saya bahas di sini adalah terkait dengan hubungan kualitas tidur terhadap status gizi, lalu bagaimana terjadinya mekanisme stres. Nah, selanjutnya adalah hubungan stres dan terhadap status gizi dan juga mekanisme stres terhadap peningkatan nafsu makan. Nanti ada juga durasi tidur yang akan saya bahas secara gambaran atau garis besar. Oke, di sini poin yang pertama. Jadi, sebenarnya apakah berat badan kita sudah ideal? Tentu ini menjadi hal yang pengen kita gali terus ya. Jadi kadang kita ngerasanya kayak, oh berat badannya ideal atau nggak ideal. Atau kadang kita ngacanya kelihatannya gendut nih, padahal ternyata kita udah ideal. Jadi kalau misalnya kita mau tahu berat badan ideal kita secara kasar, saya garis bawahi di sini ada secara kasar ya. Kalau secara detailnya tentu harus dilakukan pemeriksaan menggunakan body composition, menggunakan alat. Jadi kita tahu persentase distribusi lemak, tulang, air, dan juga otot. Kalau untuk secara kasarnya, kita bisa tahu berat badan ideal kita itu adalah berat optimal per individu. Memang Kementerian Kesehatan sudah merilis standar atau informasi kepada masyarakat secara umum bahwa misalnya kalau kita punya tinggi badan sebesar 152 cm, maka range berat badan kita itu setidaknya ada di 47 hingga 53 kg. Nah, tapi kalau kita mau menghitung, sebenarnya ada cara untuk menghitung berat badan ideal. Perhitungan ini bisa digunakan untuk individu yang usianya di atas 10 tahun. Jadi kalau misalnya di bawah 10 tahun itu bagaimana? Di bawah 10 tahun menggunakan kurva CBC dari WHO. Jadi beda lagi ya. Nah, untuk mengetahui berat badan ideal itu dihitung dengan cara tinggi badan dikurangi 100, dikurangi 10% dari tinggi badan dikurangi 100. Misalnya seseorang atau individu memiliki berat badan, memiliki tinggi badan maksud saya 150 cm. Sehingga berat badan idealnya berapa nih? 150 dikurangin 100 berarti 50. Lalu dikurangin 10% dari 45 kilogram. Kalau kita lihat tabel di sini, tabel dari Kemenkes, memang masih ada di range normal ya, 45 sampai 50. Jadi memang bisa dijadikan salah satu asesori indikator kesehatan kita. Nah, selanjutnya selain dari berat badan ideal, tentu kita yang paling sering itu adalah menggunakan indeks massa tubuh. Ini kecepatan satu slide. Indeks massa tubuh itu apa? Jadi indeks massa tubuh adalah untuk mengetahui status gizi seseorang termasuk apa. Hubungan dengan status kesehatan atau derajat kesehatan kita serta adanya risiko terkait dengan penyakit infeksi
maupun penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif di kemudian hari gitu. Kalau misalnya bahas penyakit infeksi punya status gizi underweight atau misal IMT-nya ada di bawah 18,5, maka kita perlu ada pneumonia, diare. Kalau anak-anak tuh yang paling sering tuh langganan biasanya dan infeksi kecacingan. Itu yang paling sering tubuh yang ada di atas tuh. Tentu kita punya resiko terkait dengan obesitas. Nah, kalau udah obes metabolik, bisa juga ke penyakit-penyakit tidak menular. Banyak sekali contohnya diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Yang namanya menghitung IMT karena memang dari awal pasti kita diajak atau dibimbing bareng-bareng buat tahu berapa IMT kita. Ini sederhana dari berat badan dibagi dengan tinggi, tinggal compare aja status gizi kita ada di range yang mana. Lalu selanjutnya kita akan membahas terkait dengan peningkatan berat badan yang berpengaruh terhadap tingkat stres juga dan juga kualitas tidur di sini. Nah, peningkatan berat badan ini ada kaitannya karena secara emosi dan juga fisiologi kita lagi nggak seimbang. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah kualitas tidur yang buruk. Jadi kita tidak memiliki kualitas tidur yang buruk. Kualitas tidur itu berhubungan dengan apa aja. Yang pertama tentu dengan durasi dan juga deep sleep ya. Jadi kalau misalnya ada penelitian yang menyebutkan juga dari Hargens et al. Kalau kita memiliki kelebihan berat badan, maka ada resiko juga sebelumnya kita memiliki gangguan tidur, terutama kualitas tidur yang buruk. Nah, kalau saat ini durasi tidur orang dewasa itu mengalami penurunan dari 9 jam jadi 6,8 jam per hari. Dan ini sebanyak 30% di orang dewasa. Bahkan juga bisa kurang dari 5 jam per hari. Tentu banyak sih ini alasannya mulai dari pekerjaan, mulai dari aktivitas atau mungkin hiburan dan lain sebagainya. Misalnya kita lagi nonton di WTV atau nonton drakor, tahu-tahu udah lewat aja jamnya ya. Nah, mungkin ini nggak banyak yang tahu. Di sini sebenarnya dari Kementerian Kesehatan itu memiliki rekomendasi untuk kebutuhan tidur setiap orang berdasarkan usianya. Saya ambil contoh ketika newborn bayi baru lahir 0 sampai 1 bulan itu setidaknya tidur 14 sampai 18 jam per hari. Dan memang seiring dengan pertambahan usia, maka durasi tidur juga akan semakin menurun. Kenapa? Karena metabolisme pun juga akan semakin melambat gitu. Nah, untuk orang dewasa ini membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jadi kita bisa mengetahui setidaknya kita harus tidur selama 7 sampai 8 jam per hari. Ini berdasarkan rekomendasi Kemenkes. Nah, kalau kita meninjau kenapa sih kita harus tidur sesuai dengan kebutuhan gitu. Kalau misalnya saya kurang tidurnya bagaimana? Ternyata setelah digali lagi lebih banyak orang dewasa yang mengurangi waktu tidurnya 1 jam per hari. Ini ada dari salah satu riset, itu justru akan meningkatkan IMT-nya sebesar 0,35 kg. Kalau misalnya tidurnya kurang dari 4 jam. Kenapa? Ketika kita kurang tidur, ternyata kita sedang mengganggu keseimbangan hormon leptin dan grelin. Nah, kalau misalnya kita ingat-ingat lagi, si hormon leptin dan grelin ini merupakan hormon yang meregulasi lapar kenyang, lalu juga dia akan mengatur adanya penimbunan sel-sel lemak di jaringan adiposa. Si hormon leptin disebut hormon kenyang, si grelin hormon lapar. Jadi kalau hormon laparnya tinggi, grelinnya rendah, akibatnya kita gampang lapar, tapi nggak kenyang-kenyang. Nah, itulah salah satu mengapa kita gampang mengalami peningkatan berat badan. Selain itu juga, selain mempengaruhi hormon leptin dan grelin, ternyata
kurang tidur dan memiliki durasi tidur yang jelek ini juga akan mempengaruhi hormon-hormon lain di dalam tubuh, yaitu hormon pertumbuhan atau somatotropin yang dia akan mempengaruhi saraf simpatis. Nah, saraf simpatis ini kalau misalnya dia merilis hormon lain, misalnya kortisol, dia justru mengakibatkan seseorang ini kortisol juga ada arahnya nanti ke tingkat stres ya. Nanti akan saya jelaskan di belakang dan juga kelebihan berat badan. Nah, ini beberapa uh, penelitian terkait hubungan antara kualitas tidur dengan status gizi seseorang. Jadi, kalau misalnya kita tanya atau kita mau cari, oh ternyata saya harus tidur cukup, karena ternyata berdasarkan penelitian tidur kalau kurang justru nggak baik buat saya, terutama terkait dengan peningkatan berat badan. Ini ada penelitian meta-analisis, jadi memang subjeknya banyak, jadi kita bisa menarik kesimpulan itu lebih valid. Nah, di sini yang diukur adalah durasi tidur atau waktu tidurnya menggunakan kuesioner PSQI. Saya sebenarnya sudah tahu kuesioner PSQI itu seperti apa, soalnya dulu pernah membantu penelitian untuk meneliti kualitas tidur, tingkat stres, dan juga kebiasaan jalan kaki ya di mahasiswa. Lucu sih hasilnya, ya ternyata memang berpengaruh. Sebenarnya sih sederhana, tapi memang berpengaruh. Nah, ternyata orang dewasa yang obesitas itu memiliki durasi tidur yang kurang dari 7 jam, sebesar 1,3 kali, 373 kali. Jadi memang dia lebih punya resiko untuk mengalami obesitas dibandingkan yang tidurnya cukup. Nah, kalau misalnya tidurnya hanya di durasi 5-7, ternyata ada resiko 1,21 kali. Jadi memang kita perlu tidur dalam waktu yang cukup. Nah, selanjutnya ini ada lagi penelitian tahun 2009, biasanya case control, jadi ada kelompok yang obesitas, ada kelompok yang status gizinya normal. Nah, ternyata ada hubungan nih antara orang yang kelebihan berat badan dan obesitas dengan kurang tidur. Sedangkan kalau misalnya kita bandingkan dengan mereka yang punya status gizi normal, ternyata dia memiliki waktu tidur yang lebih cukup. Nah, ini adalah patofisiologi stres. Kenapa sih kita kalau misalnya stres justru gampang naik berat badan, padahal kita udah defisit kalori, padahal udah olahraga kardio, udah olahraga 5 kali dalam seminggu, terus juga udah tidur cukup, tapi kok ternyata berat badannya stuck gitu ya, atau berat badannya belum turun atau justru naik lagi. Ternyata ada hal yang harus kita cross check salah satunya ya, tapi bukan satu-satunya penyebab. Nah, di sini adalah stres. Jadi, ketika kita stres, maka di sini hipotalamus akan merilis hormon. Nah, hormonnya adalah ACTH atau adenocorticosteroid hormon. Nah, hormon ini nanti akan mempengaruhi di korteks ginjal. Nah, si hormon ini nanti akan mengeluarkan hormon-hormon lain yang menjadi marker atau menjadi penanda bahwa adanya peningkatan stres. Biasanya si individu ini gampang marah, bad mood, terus juga gampang kesel kayak gitu. Kalau kita lihat dalam kesehariannya, hormon apa aja itu? Ada hormon epinefrin, norepinefrin, dia juga nanti akan merilis atau mengeluarkan hormon kortisol. Nah, ketika hormon-hormon ini dikeluarkan, maka yang terjadi adalah proses gluconeogenesis atau pembentukan sel lemak dari komponen zat gizi lain, bisa dari asam amino, bisa dari fatty acid atau asam lemak, dan lain sebagainya. Lalu juga akan terjadi penurunan sensitivitas insulin. Jadi si insulin ini yang harusnya dapat mengatur kadar glukosa darah justru sensitivitasnya mengalami penurunan. Akibatnya apa? Ya tentu akibatnya banyak glukosa darah yang ada di dalam tubuh kita. Lalu juga akan menurunkan hormon pertumbuhan atau growth hormone, lalu menurunkan sel T3. Sel T3-nya merupakan sel darah putih yang berperan penting dalam imunitas. Jadi kalau misalnya kita stres juga imunnya bisa turun, lalu hormon-hormon pertumbuhan juga akan terganggu.
Nah, hal ini juga berkaitan dengan penurunan sistem imun atau inflammatory respon kita. Tadi karena adanya penurunan ini ya, sel T3, jadi ngaruhnya ke penurunan imun juga. Selain itu juga yang terjadi apa? Terjadi peningkatan lemak, mobilisasi lemak dan protein. Kalau misalnya si protein juga dalam jumlah yang tidak bisa terkontrol, tentu tidak baik dengan kondisi tubuh kita. Kalau lemak kita sudah tahu, maka semakin banyak lemak, maka akan membuat peningkatan berat badan kita juga akan semakin besar. Nah, ini adalah beberapa riset terkait dengan stres dan peningkatan berat badan. Jadi, intinya dari semua yang dilakukan, baik itu untuk usia remaja, orang dewasa, maupun mungkin mahasiswa ya, yang dia juga masuknya ke kategori dewasa awal, ternyata stres yang berlebih ini juga berpengaruh dengan obesitas dan juga kelebihan berat badan. Jadi memang harus dimanage dengan baik. Bagaimana nih cara kita untuk memiliki kualitas tidur yang baik? Tentu tadi kan soal tidur ini banyak sekali yang menjadi apa ya, suatu gangguan gitu ya dari tubuh kita. Misalnya mungkin kita nggak bisa tidur karena emang nggak ngantuk atau mungkin terbiasa tidurnya kemalaman. Ternyata kita bisa mulai dengan membiasakan pola-pola yang baik agar kita memiliki kualitas tidur yang baik. Yang pertama olahraga, terutama olahraga yang sifatnya adalah untuk relaksasi seperti yoga, dia dapat meningkatkan hormon-hormon yang membantu kita agar lebih tenang, lebih calm down. Jadi kita bisa tidur dengan nyenyak. Lalu yang selanjutnya adalah tentu harus membatasi kafein. Itu ada di kopi dan produk-produk lainnya ataupun turunannya. Karena kalau misalnya kita konsumsi kafein, maka nanti hormon hormon dan saraf simpatis kita akan terstimulasi. Akibatnya apa? Akibatnya kita bisa terjaga. Jadi kita justru nggak bisa tidur. Nah, ini yang sering terjadi ya, ngopi dulu sebelum tidur. Jadi sebaiknya kalau misalnya pengen ngopi, ya sore aja. Nah, dan itu juga kalau misalnya mau hasilnya dapat plus-plus, tentu sebelum olahraga atau workout ya, lumayan. Jadi untuk membantu proses pembakaran lemak. Lalu yang ketiga, kita dianjurkan tidak untuk makan menjelang tidur. Jadi kalau udah mau tidur, sebaiknya kita nggak makan gitu. Atau mungkin kita makan, lalu kita beri jeda 1-2 jam baru kita tidur. Yang keempat tentu harus membatasi tidur siang. Kalau misalnya kita tidur siang, jadi kita malamnya lebih terjaga. Jadi sebaiknya tidur siang ini jauh lebih dibatasi. Dan yang paling sering mungkin adalah batasi penggunaan gadget. Biasanya kita suka tidur sambil HP-an, atau mungkin kita lagi scroll-scroll atau lihat-lihat sosial media kayak gitu sambil tiduran. Jadi justru nggak tertidur ya, justru kita akan terjaga tahu-tahu sudah mau tengah malam. Jadi ini juga mungkin harus dibatasi. Nah, selanjutnya boleh nggak nih kita minum susu sebelum tidur? Takutnya kan gemuk ya. Ya, hal tersebut tentu menjadi salah satu pertimbangan bagi kita ya. Kalau kita mau konsumsi susu sebelum tidur, tentu harus ada pertimbangannya. Yang pertama dari pemilihan jenis susunya, lalu seberapa banyak. Ini justru baik. Di susu ini ada asam amino triptofan dan juga melatonin. Jadi kalau misalnya kita konsumsi bisa meningkatkan kualitas tidur, ini jauh lebih nyenyak. Nah, yang menjadi catatan adalah saya sebenarnya takut nih kalau misalnya punya kebiasaan minum susu sebelum tidur justru naik berat badannya. Nah, ini kita bisa cross check dengan memilih jenis susu yang baik untuk kita. Jadi kan kita mau dapatnya asam aminonya aja kan. Tentu kita harus meminimalisir kandungan gula. Lalu kalau bisa kita pilih yang lemaknya lebih rendah juga gitu. Jadi konsumsi ini sebenarnya nggak apa-apa dilakukan sebelum tidur. Lalu selanjutnya, nah kalau misalnya kita boleh nggak sih mengonsumsi coklat saat lagi stres? Ini kan sering ya jadi permasalahan atau pelampiasan ketika seseorang stres, dia
akan ngemil gitu ya. Salah satu yang dicemilin adalah coklat. Tapi yang terjadi bukannya stresnya hilang, tapi justru berat badannya meningkat. Kalau misalnya kita gali lagi, ternyata coklat ini merupakan salah satu bahan pangan. Dia ada senyawa theobromine, lalu ada polifenol, dan juga flavonoid yang justru baik untuk merilis stres yang ada di dalam tubuh kita. Bahkan juga bisa menangkal radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Cuman coklat yang kita konsumsi ini merupakan coklat olahan. Jadi sebenarnya nggak banyak kandungan flavonoid, lalu juga kandungan theobromine yang ingin kita dapatkan, tapi juga ada apa butternya juga lumayan, lalu gulanya juga, lemak nabatinya juga, akhirnya kalorinya juga tinggi. Memang secara umum sebenarnya kalau misalnya dia adalah coklat asli atau dark choco, dia memiliki manfaat. Bahkan ada salah satu penelitian yang menyatakan kalau konsumsi 40 gram dark choco selama 2 minggu atau 14 hari justru dapat menekan atau menurunkan stres pada individu. Nah, jadi seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya. Memang materinya sedikit untuk sharing kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Kak Citra. Terima kasih Coach Olive untuk materinya. Coach Olive materinya meskipun sedikit tapi padat gizi kok. Padat gizi, padat ilmu Iya. maksudnya ya. Dan teman-teman juga jadi banyak ada beberapa yang menanyakan tentang habit tidurnya ya. Tapi nih Coach, salah satunya yang mau aku tanyain adalah tadi kan Mbak Indah sempat bilang tidur malam memang 5-6 jam, tapi deep sleep-nya paling cuma 1 jam gitu. Coach, kira-kira kalau dari segi nutrisi, dari segi gizi, kenapa ya bisa bisa kita mengalami hal yang kayak gitu? Karena aku pun mengalami ya, jadi Mbak Indah tos dulu. Gimana tuh Coach? Iya, sama sih. Saya pun juga sering ya ngalamin kayak gitu. Punya deep sleep-nya juga sekitar 1 jaman. Ya, mungkin satu-satunya adalah kebiasaan ya. Karena juga kita punya kebiasaan untuk nggak tidur sesuai dengan rekomendasi. Lalu yang kedua juga mungkin ada aktivitas yang ingin dilakukan atau mungkin ada pekerjaan lain sehingga kita tidurnya ini justru kurang maksimal. Nah, tapi setidaknya memang walaupun dalam kondisi yang mepet banget tuh ya, misalnya memang kita kalau mau dipaksain tidur 7-8 jam kan susah. Mungkin kita nggak tahu kesibukan setiap orang itu seperti apa. Setidaknya kita penuhi dulu nih deep sleep kita. Jadi kalau misalnya deep sleep-nya terpenuhi, kita juga bangunnya kan lebih segar. Nah, selain itu juga tidur yang cukup ini juga akan mempengaruhi keseimbangan hormon. Kayak tadi ada kortisol, ada ACTH, leptin grelin. Nah, semuanya itu akan seimbang, salah satunya ditunjang dengan durasi dan kualitas tidur yang baik. Oke, jadi memang banyak hal ya yang berkaitan gitu ya. Salah satunya juga adalah pikiran kita ya, manajemen stres kita sendiri ya Coach